walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kamu manusia yang di surga ada syahwat, keinginan nafsumu. Jadi di surga itu masih dilengkapi apa? Syahwat. Ibnu Arabi di dalam kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami'us Shaghir dinukil dari Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu paling banyak menyumbang itu orang menikah. Kalau ada orang menikah, seorang muslim menikah, itu beliau semangat sekali. Kenapa? Karena muslim menikah dengan muslimah itu akan melahirkan istafet, jumlahnya apa? Jumlahnya kuantitatif, jumlahnya orang-orang ahlul fitrah. Semakin banyak orang muslim menikah dengan muslimah, semakin banyak nanti melahirkan muslim, cucunya lagi muslim, buyutnya lagi muslim, keluar lagi muslim. Maka karena itu beliau semangat. Imam Sibawayh itu punya istri cantik dan berilmu. Tapi Imam Sibawayh itu ngarang kitab terus. Tidak pernah menyentuh istrinya. Imam Sibawayh. Nah, ini kebijaksanaan ini perlu, meskipun ulama ini. Akhirnya istrinya ini marah. Karya-karya Sibawayh dibakar oleh istrinya. Kitab-kitabnya Imam Sibawayh yang dikarang oleh Imam Sibawayh dibakar oleh istrinya. Kata istrinya, Mas, misalnya orang sini Mas ya, wahai Imam Sibawayh, seandainya kamu poligami, punya 2 istri, itu kamu masih memperhatikan aku. Satu hari untuk istri satunya, satu hari untuk saya. Tapi kalau ngarang kitab seperti ini terus, tidak pernah memperhatikan aku, maka aku bakar kitabmu. Itu istrinya Imam Sibawayh. Nah, ini jelas dua-duanya ini kurang menerapkan kebijaksanaan. Nah, ini maaf ya, Imam Sibawayh tidak mengurangi rasa hormat kita dengan Imam Sibawayh. Yang keempat, pernikahan itu harus dilandasi dengan kezuhudan duniawi, apalagi zaman seperti ini. Kewiraian duniawi dan kezuhudan duniawi. Kalau sudah soleh solikah, pertahankan. Sudah soleh dan solikah, usahakan jangan memandang kekurangannya. Karena memandang kekurangan itu selalu ada. Tidak mungkin laki-laki seperti kita ini sempurna. Tidak mungkin perempuan sekarang itu sempurna. Pasti nanti ada kekurangannya. Jadi para hadirin undangan yang berbahagia, sebenarnya setelah acara ini adalah sambutan-sambutan mengingat beliau Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur Khalil masih akan melanjutkan acara ketuban. Maka acara kami ralat, maka acara selanjutnya yaitu Mawaidul Husna, Mau'izatul Hasanah, yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur Khalil. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dimohon kepada kemanten putra mempelai, dimohon untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para sadah, para ulama, para kiai, Romo Kiai Zuhri, Romo Kiai Az-Zaim yang saya hormati, Bapak Bupati beserta rombongan Ibu Bupati, Bapak Kapolres, segenap para undangan, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat kami Yai Haji Ahmad Jais Badri yang kami hormati sekeluarga, pada kesempatan yang berkah ini kami ingin menyampaikan tentang pernikahan dalam pandangan Islam dengan pendekatan etika Islam. Menikah itu adalah suatu lembaga amal yang terlembagakan untuk menyalurkan syahwat secara sah menurut pandangan syariat Islam. Jadi nikah dalam pandangan Islam adalah beribadah yang tujuannya diantaranya menyalurkan syahwat yang dibenarkan menurut Islam dengan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Karena manusia itu mempunyai syahwat. Syahwat adalah tanda kesempurnaan manusia. Bahkan nanti di akhirat syahwat itu masih ada. Di akhirat itu masih ada syahwat. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kamu manusia yang di surga ada syahwat, keinginan nafsumu. Jadi di surga itu masih dilengkapi apa? Syahwat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi yang tidak dibenarkan oleh Islam adalah diperbudak syahwat atau menyalurkan syahwat dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran kata syahwat itu ada 2 kali. Syahwat dalam Al-Quran 2 kali. Sedangkan syahwat dalam bentuk jamak ada 3 kali dalam Al-Quran. Kalau syahwat itu 2 kali, kalau syahwat itu 3 kali. Di antara kata syahwat dalam Al-Quran disebutkan zuyyina linnasi hubbus syahawati
minan nisa. Yang pertama itu dihiasi bagi manusia, yakni kaum pria kita ini yang hadir, dihiasi, terpesona hubbus syahwati, cinta akan syahwat, minan nisa. Dan syahwat-syahwat yang pertama disebut oleh Al-Quran adalah minan nisa, wanita, dan seterusnya, termasuk harta benda, itu juga syahwat. Nah, manusia dalam mengaktualkan cintanya kepada syahwat itu jangan sampai syahwat itu yang ada jebakan dari syaitan. Jadi nikahnya sah, tapi jebakan dari syaitannya masih ada, syahwatnya masih ada. Contoh, seorang yang menikah dengan cara syariat Islam harus meniatkan selamanya. Kalau orang Jawa, kaken-kaken, ninen-ninen. Ada di sini kata-kata itu? Tidak ada ya? Orang Jawa apa? Kaken-kaken apa? Ninen-ninen. Diniati sampai anak cucu. Jadi tidak kontrak. Diniatkan pernikahan itu abadi selamanya, bukan kawin kontrak, bukan nikah kontrak. Karena syahwat pernikahan itu ikatannya itu langgeng, sudah dilegalkan oleh syariat dengan pernikahan yang sah. Kemudian syahwat yang kedua dalam Al-Quran, wa yuridul ladina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima, dan menginginkan orang-orang yang mengikuti syahwat, pengagum syahwat, orang-orang yang diperbudak syahwat, menginginkan an tamilu mailan 'azima, supaya manusia itu berbelok, yakni tidak lurus, doyong. Antamilu mailan 'azima berarti kalau rumah tangga dikuasai oleh manusia yang pengagum syahwat, diperbudak syahwat, maka kehidupannya itu akan doyong. Wa yuridul ladina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Doyongnya cukup besar karena rumah tangganya selalu diperbudak oleh syahwat. Jadi yang pertama syahwat wanita, tapi jangan terpedaya oleh setan. Yang kedua, dalam rumah tangga kita ada syahwat, tapi jangan sampai menguasai, membuat kita doyong dalam berumah tangga. Contoh, orang tahu agama halal dan haram, begitu rumah tangga dia terdesak dengan persoalan ekonomi, maka dia mencari rezeki yang haram karena terdesak, tidak tahan imannya, tidak tahan kewiraiannya, tidak tahan ifahnya. Dia rumah tangga, nikahnya sah secara Islam, dan dua mempelai orang baik-baik, tapi begitu dihantam oleh persoalan ekonomi, kemudian dikuasai oleh pihak yang menguasai, dikuasai oleh syahwat, akhirnya hidupnya itu doyong, lebih miring ke kiri, tidak lurus hidupnya. Itu bahaya syahwat. Yang ketiga dalam Al-Quran, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat, maka menggantikan
setelah para nabi-nabi yang disebut dalam surat Maryam, khalfun adalah pengganti yang tidak baik. Kalau pengganti yang baik difathahkan huruf lamnya, khalafun. Khalafun itu pengganti yang baik. Kalau pengganti yang tidak baik itu khalfun. Untuk membedakan pengganti yang baik dengan pengganti tidak baik, itu kalau baik itu khalafun fathah, kalau penggantinya buruk itu khalfun sukun. Al-Quran mengatakan khalfun, pengganti yang tidak baik. Ada ussolat, berumah tangga tidak pernah sholat, berumah tangga tidak pernah jamaah, wattaba'u syahwat, dan mengikuti syahwat. Ini juga bentuk gambaran rumah tangga yang mengabaikan sholat dan diperbudak oleh apa? Syahwat. Oleh karena itu nanti saya akan menyampaikan beberapa tip bagaimana rumah tangga kita ini mengatur syahwat dengan baik dalam pandangan Islam. Pertama adalah pernikahan semata-mata mencari ridha Allah. Itu pokok. Ada kitab Al-Wafa bi Asma'in Nisa karya Dr. Muhammad Akram An-Nadwi. Ini kitab tentang tokoh-tokoh wanita ahli hadis dunia, berjumlah 43 jilid. Saya baca di jilid 2 bahwa istri Nabi SAW, Zainab binti Jahshin, itu satu-satunya istri Nabi yang nikahnya langsung dari Allah. Kalau lainnya pakai keluarga. Tapi kalau khusus Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha, itu langsung Allah yang menikahkan. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Aku nikahkan kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahshin. Allah langsung yang menikahkan. Maka Zainab itu berbangga daripada istri yang lain, bukan berarti beliau di atas Khadijah, tetap di bawah Siti Khadijah radhiyallahu anha, tetap lebih mulia Khadijah radhiyallahu anha. Artinya beliau punya maziyah, punya spesifik, punya keistimewaan, yaitu satu-satunya wanita yang pernikahannya itu langsung keterangan dari pernyataan Allah langsung. Muhammad, aku nikahkan kamu, aku kawinkan kamu dengan Zainab. Itu ada di surat Al-Ahzab, zawwajnakah. Nah, ketika ayat ini belum turun, Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat untuk memberikan pengantar dulu, karena Nabi sudah berkeinginan menikahi Zainab. Maka beliau utusan seorang sahabat untuk apa? Memberikan pengantar, muqaddimah dulu. Nama Nabi disebut di depan Zainab radhiyallahu anha. Tapi Zainab mengatakan, aku belum bisa mengambil keputusan, aku harus istikharah dulu, aku harus mencari bagaimana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini wanita luar biasa dan Nabi yang menanyakan, tapi beliau masih mengatakan hatta u'amira rabbi, tunggu aku bermusyawarah dengan Tuhanku. Akhirnya turunlah ayat Al-Quran, zawwajnaka, dan akhirnya Zainab binti Jahshin dinikah oleh Nabi SAW langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara mencari ridho Allah. Ibnu Arabi di dalam kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami'us Saghir dinukil dari Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu paling banyak menyumbang itu orang menikah.
Kalau ada orang menikah, seorang muslim menikah, itu beliau semangat sekali. Kenapa? Karena muslim menikah dengan muslimah itu akan melahirkan istafet, jumlahnya apa? Jumlahnya kuantitatif, jumlahnya orang-orang ahlul fitrah. Semakin banyak orang muslim menikah dengan muslimah, semakin banyak nanti melahirkan muslim, cucunya lagi muslim, buyutnya lagi muslim, keluar lagi muslim. Maka karena itu beliau semangat. Kalau ibadah sholat kan untuk sholat sendiri, tapi kalau nikah ini nanti akan memproduksi zuriyah, keturunan yang muslimah, keturunan yang salihah, keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Ibnu Arabi semangat sekali kalau ada orang menikah, seorang muslim menikah. Itu diantaranya dikutip oleh Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir Syarah Al-Jami'us Shaghir. Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menikah itu harus dipondasi dengan ibadah. Harus dipondasi dengan ibadah. Masih Zainab binti Jahsin itu ibadahnya sampai membuat tali diikat antara dua tiang di Masjid Nabawi. Dua tali. Zainab istri Nabi ini beribadah. Kalau capek beliau bergantung pada tali itu supaya tidak jatuh. Kalau nggak capek ibadah lagi. Tapi oleh Nabi SAW diperintah untuk dilepas tali itu, tidak usah memaksakan diri. Artinya wanita ini luar biasa ibadahnya. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada orang solih solihah menikah. Malam pertama suami dan istri sepakat, mari kita bersyukur karena kita telah dipertemukan merupakan jodoh. Ayo kita syukuri malam pertama ini dengan ibadah. Semalam ibadah, tidak berhubungan. Paginya lagi malam kedua, mari kita syukuri lagi. Tadi malam kita bisa bersyukur, itu nikmat dari Allah. Ayo kita syukur lagi, ibadah lagi malam yang kedua. Sampai 70 tahun tidak pernah bersentuhan. Ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada orang itu sampai 70 tahun tidak bersentuhan. Ini kalau kita tidak mampulah melakukan seperti ini ya. Ini sekedar ilustrasi bahwa memang ada sekelompok orang yang sangat melampaui batas hebatnya dalam ibadah, tapi sampai lupa tidak pernah berhubungan suami istri. Jadi tiap malam ibadah tidak terasa sampai 70 tahun. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, luar biasa. Yang ketiga, pernikahan itu dengan landasan kearifan dan kebijaksanaan. Kearifan dan kebijaksanaan. Saya baca dalam kitab Al-Fawaidus Syatiriyah karya Salim Asy-Syatiri, Habib Salim Asy-Syatiri. Dalam kitab Al-Fawaidus Syatiriyah, ternyata Imam Sibawayh itu punya istri. Imam Sibawayh itu punya istri ajmalun nisa, cantik sekali dan pinter cantik. Sudah pinter cantik, itu istrinya Imam Sibawayh yang terkenal dengan pakar grammar Arab. Berarti kalau Sibawayh itu pakar grammar Arab, tata bahasa Arab atau nahwu ya, grammar Arab. Nah, untuk takaran beliau ini terlalu masghuf bil ilmi ya, hobi ilmu, tapi kearifan dan kebijaksanaan dalam hal ini
kurang diperhatikan, akhirnya istrinya melakukan tindakan yang ekstrim ya, sampai membakar karya-karya Imam Sibawayh. Akhirnya dicerai oleh Imam Sibawayh, dicerai. Setelah dicerai dirujuk lagi oleh Imam Sibawayh. Mungkin Imam Sibawayh pikir-pikir, ini perempuan cantik dan pinter dan pakar nahwu juga, pakar adab, pakar nahwu juga, ulama juga. Masya Allah, itu ada cerita. Maka harus pernikahan itu harus dengan kebijaksanaan dan kearifan. Itu berapa itu sudah? 3. Yang keempat, pernikahan itu harus dilandasi dengan kezuhudan duniawi, apalagi zaman seperti ini. Kewiraian duniawi dan kezuhudan duniawi harus. Saya baca dalam kitab Al-Fawaidus Syatiriyah karya Salim Asy-Syatiri, ada 2 ulama terkenal di kalangan pesantren. 1 Imam Romli, 2 Ibnu Hajar. Dengar kita ya, kalau kita mondok waktu itu, ada yang mondok di berbagai pesantren, pasti insya Allah dengar Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Yang Imam Romli itu kaya, Imam Romli itu kaya, ulama yang kaya. Ibnu Hajar miskin, fakir. Ibnu Hajar Al-Haytami itu fakir. Tapi kalau Imam Romli kaya raya. Suatu ketika istrinya Imam Romli dengan istrinya Ibnu Hajar sedang berada di kolam renang, hammam, pemandian, sedang berada di hammam, kolam renang. Ini istrinya ulama kaya, yang satu istrinya ulama fakir. Imam Romli istrinya baru datang haji, sudah datang haji sekeluarga bersama Imam Romli, haji sekeluarga, orang kaya raya. Terus habis itu datang, kemudian cari liburan di kolam renang yang syariat, kolam renang yang untuk wanita, khusus untuk apa? Wanita. Istrinya Imam Romli dan istrinya Ibnu Hajar. Nah, ini istrinya Imam Romli meremehkan istrinya Ibnu Hajar dengan berkata, kan yang kaya siapa tadi? Yang kaya kan Romli kan, Ibnu Hajar kan tidak kaya. Kata istrinya Imam Romli, pasir sama batu kok lebih kuat pasir. Romli kan pasir artinya. Romli itu artinya apa? Pasir. Ibnu Hajar batu. Itu kata istrinya, kok aneh ya, ada pasir kok lebih hebat daripada batu. Nyindir Imam Romli lebih kaya daripada Ibnu Hajar. Romli artinya pasir, sama-sama ulamanya tapi kaya. Ibnu Hajar juga ulama tapi gak kaya. Padahal artinya batu. Batu itu kan kuat, kok kalah dengan pasir. Akhirnya istrinya Ibnu Hajar tersinggung, marah pulang, melaporkan ucapannya istrinya Imam Romli. Ibnu Hajar, Mas, tadi saya bertemu dengan istrinya Imam Romli, dia ngejek saya, katanya suaminya itu Romli artinya pasir, sedangkan suami saya Ibnu Hajar artinya batu. Tapi kok kaya pasir daripada batu, kuat pasirnya daripada batu. Saya pokoknya kepingin kaya. Akhirnya istrinya kepingin kaya, kepingin seperti istrinya Imam Romli. Akhirnya oleh Ibnu Hajar diajak ke satu sumur. Ibnu Hajar menimba satu sumur,
timba yang diangkat itu keluar emas semua, penuh dengan emas. Kalau mau, ini ada emas dalam sumur, ditimba oleh Ibnu Hajar, satu timba penuh dengan emas. Kamu istriku, saya Ibnu Hajar, kemudian kaya, ini sudah bisa kaya ini. Aku menimba satu timba dari sumur penuh dengan emas, silakan ambil kalau mau. Kata istrinya, cukup ini mas, cukup, wah ini bagus ini, cukup. Kata istrinya, kata Ibnu Hajar, ada satu syarat, kalau ambil emas cerai dengan saya. Nah ini, kalau ambil emas cerai dengan saya, kalau milih batu tinggalkan emas. Saya kan batu. Kalau milih batu tinggalkan emas. Milih batu atau emas? Kalau milih emas tinggalkan batu. Kalau milih batu tinggalkan emas. Itu akhirnya istrinya memilih Ibnu Hajar. Nah ini berarti Masya Allah, memang apa itu pernikahan itu harus dilandasi dengan kezuhudan, kewiraian, tahan godaan. Meskipun diejek ini miskin, mobilnya kurang bagus, jangan sampai terpengaruh. Ada gosip mobilnya kurang bagus, akhirnya memaksakan diri kredit 10 tahun. Karena apa? Karena memaksakan diri tuntutan istri. Ini jangan, ini haram muntahal jumu itu. Hukumnya bukan haram saja, haramnya apa? Muntahal jumu, haram yang pol haramnya itu ya. Artinya memaksakan diri di luar apa? Kemampuan itu ya. Jangan. Itu yang keberapa tadi itu? 4, yaitu apa? Yaitu rumah tangga, pernikahan dilandasi dengan apa itu? Kezuhudan, kewiraian. Kemudian yang kelima, jangan sampai dengan izin Allah. Bukan berarti cerai itu dilarang oleh Islam. Kalau sudah solih solikah, pertahankan. Sudah solih dan solikah, usahakan jangan memandang kekurangannya. Karena memandang kekurangan itu selalu ada. Tidak mungkin laki-laki seperti kita ini sempurna. Tidak mungkin perempuan sekarang itu sempurna. Pasti nanti ada kekurangannya. Jadi kalau ada sudah soleh, sudah solikah, pertahankan. Sebab ada orang yang istrinya sudah solikah, dia ceraikan, akhirnya mendapatkan ganti yang khabisah, yaitu wanita yang tidak baik. Karena dia menceraikan istri pertamanya itu sudah solikah. Nah ini kecuali ada udzur syar'i ya, kecuali ada udzur syar'i. Itu yang ke-5. Yang ke-6, menjaga nasab keturunan yang baik. Menjaga nasab, menjaga keturunan yang baik. Memang pernikahan itu tidak mudah melahirkan anak-anak yang salih-salihah, berilmu, tidak mudah. Saya punya teman sukanya ilmu nahwu, sering ke rumah saya, orang Jawa Barat, ngajarnya di madrasah itu nahwu terus. Anaknya laki-laki diberi nama Waladzi. Waladzi, tidak ada lanjutannya. Waladzi. Saya tanya, oh iya. Yang perempuan, Yallati. Nggak ada lanjutannya. Ini fakta ini. Masya Allah, Masya Allah. Kok bisa memberi nama seperti ini ya? Ini ustadz yang alim lagi, teman saya. Tapi saking senangnya nahwu, anak laki-laki Waladzi, perempuan Yallati. Terus saya ngusulkan, kalau ketiga nanti humahu. Nanti kalau anak yang ketiga kasih nama apa?
humahum. Ini masya Allah, masya Allah. Jadi memberi nama ini masya Allah. Ya gimana ya? Ada lagi orang awam sekali, orang awam ngasih nama. Datang ke rumah saya minta doa, yai punya anak, doakan. Siapa namanya? Indah Sidratul Muntaha. Orang awam. Kok malah bisa memberi nama satu ayat penuh? Indah Sidratul Muntaha. Bisa. Ini fakta. Berarti memang masya Allah ya, mempunyai anak itu dengan nama itu pengaruh sekali. Saya baca di dalam kitab Mughnil Muhtaj. Mughnil Muhtaj yang biasa dipakai Bahsul Masail itu, Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Ad-Dibaj, ya, nah dan sebagainya. Itu di dalam kitab Mughnil Muhtaj sama-sama masuk surga, besok di akhirat masuk surga. Kartono masuk surga misalnya, Heru masuk surga, insya Allah Heru orang baik masuk surga, meskipun namanya Heru tapi orang soleh masuk surga insya Allah. Ada lagi Bejo, orang soleh, ahli sholat masuk surga. Tapi ada lagi Muhammad masuk surga. Itu nanti yang dipanggil pertama yang namanya Muhammad. Yang namanya Muhammad. Maka saya Ali Jum'ah, Profesor Dr. Ali Jum'ah, dalam kitabnya Fatwa Ali Jum'ah Mesir Al-Kalimut Thayyib, di dunia ini orang diberi nama Muhammad itu mencapai 60 juta. Situ milyun. Orang diberi nama Muhammad di dunia ini mencapai 60 juta. Luar biasa. Jadi kalau punya anak, jangan ke nama-nama yang, maaf ya, usahakan nama-nama syariat dicantumkan meskipun ada Jawanya. Saya kemarin tuh nelpon orang mau beli ubin, beli tekel, terus orangnya ngasih nama di WA saya, namanya Manuto Muhammad. Loh, namanya itu aneh, Manuto Muhammad itu artinya kan atiur Rasul, tapi bahasa Jawa, orang Jepara, namanya Manuto Muhammad. Masya Allah, bagus sekali namanya ya, bagus sekali namanya. Kok namanya kok Manuto Muhammad? Ada orang diberi nama gitu. Nah, jadi nama-nama syariat, nama-nama syariat itu tetap jangan ditinggalkan. Nama-nama istri Nabi, keberkahan kalau punya anak kasih nama Khadijah, Aisyah, Fatimah, putri Nabi, Hafsah, ya, untuk mendapatkan berkah. Imam Syafi'i dan sebagainya, ya. Masya Allah, ada anak, ada orang tua, dia ini cita-citanya terlalu tinggi, ngasih nama anaknya itu nakalnya bukan main. Ngasih nama anaknya Syekhul Rijal, gurunya para wali. Waduh, ini Syekhul Rijal, nah ini keduren gitu loh. Namanya apa? Keduren. Jadi nasab ini kita penting mulai dari nama. Yang kedua, nasab itu ketika berhubungan antara suami istri itu di dalam memori otak, kata Ali Al-Khawas dalam kitabnya Durarul Khawas, sebelum berhubungan suami istri, memori otaknya itu ada memori kuat siapa tokoh mulia yang dikagumi. Nanti kalau berhubungan dengan suami istrinya akan melahirkan anak yang sifatnya seperti tokoh yang
ada di memori otaknya. Itu teori ahli al-khawas. Jadi misalnya ya, kita ini sebelum berhubungan dengan suami istri sering membaca kitab sejarah Imam Ghazali. Terus baca Imam Ghazali, pinternya, wirainya, ibadahnya, sejarahnya Kiai Khalil Bangkalan, Masya Allah bagaimana zuhudnya, bagaimana kewaliannya, sejarah Kiai As'ad bagaimana zuhudnya, bagaimana karomahnya, bagaimana ibadahnya. Nah seperti itu, kemudian kita berhubungan dengan istri. Nah memori kita kan ada memori di situ, ada tersimpan, ada tokoh yang dikagumi. Itu nanti ketika berhubungan dengan suami istri, anak yang lahir itu akan menyerupai sifatnya, ilmunya, kesolihannya, kehebatannya seperti tokoh yang ada di memori otaknya. Itu teori Ali Al-Khawas, gurunya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini penting sekali. Itu juga mencari nasab yang baik, mencari nasab yang baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah mengundang Fatimah, Hasan, Husain, Ali kalau tidak salah, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu anhum. Rasulullah mengatakan, Allahumma haula'i ahlu baiti. Beliau mengatakan, Allahumma haula'i ahlu baiti. Inilah keluarga kami ya Allah. Inilah ahlu baitku. Inilah keluargaku. Kami titipkan kepadamu ya Allah. Jadi kita kali-kali kumpul dengan anak-anak kita, Allahumma haula ahlu baiti. Kita titipkan kepada Allah. Seperti Rasulullah pernah mengundang semua dari anaknya, menantunya, cucunya, Hasan, Husain, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhum. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma haula'i ahlu baiti. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kadang-kadang kita kumpul, istri kita, anak-anak kita kumpul, jangan cuma selfie, tapi kita berdoa, Allahumma haula'i ahlu baiti. Ya Allah, inilah keluarga kami serahkan kepadamu. Keselamatan agamanya, keselamatan imannya, keselamatan tauhidnya, keselamatan akidahnya, kebahagiaan dunianya, kebahagiaan akhiratnya, kita titipkan kepada Allah. Dengan berdoa seperti cara Nabi mengumpulkan istrinya, menantunya, cucunya, dan mengatakan Allahumma haula'i ahlu baiti. Tiru itu ya. Jadi jangan cuma berfoto-foto. Sekarang ini kan munculnya selfie. Bahkan minta doa ke kiai itu tidak begitu diperhatikan. Kiai tengah-tengah doa dia selfie. Itu sebetulnya agak makruh mughalladah. Karena ketika ada doa kita selfie itu sebetulnya jangan ya. Kita memuliakan para habaib, memuliakan para ulama yang sedang berdoa. Jangan kita selfie ya. Masya Allah, kecuali dalam keadaan tenang, keadaan tidak ada acara, udah apa-apa. Yang terakhir, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, apa itu? Awas samudra dunia. Kurang lebihnya mengatakan, ikhdaru bakhrad dunia. Faqad ghariqa fihi khalqun katsir. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ihzaru bahrud dunya. Waspadailah, hati-hatilah dengan samudra duniawi. Faqad ghariqa fihi khalqun katsir. Banyak orang tenggelam di samudra duniawi, terutama wanita. Jadi wanita itu harus dihormati. Di antara dihormatinya ada dijaga ibadahnya, dijaga keselamatannya. Maka dengan berhijab, dengan pakai
jilbab itu justru menghormati wanita. Kita tidak setuju dengan orang menganggap bahwa jilbab menutup aurat itu adalah konservatif, ya, dianggapnya konservatif. Justru itu menjaga kehormatan wanita menurut syariat Islam, syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ulama yang sering saya ceritakan, namanya Imam Rifai. Imam Rifai ini, mohon maaf, Imam Rifai ini adalah pendiri Thariqah Rifaiyah. Thariqah Rifaiyah Sunni ini Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Ar-Rifai ini yang punya Thariqah apa? Rifaiyah, punya Thariqah Rifaiyah. Ini ulama besar, wali besar, karomahnya besar. Suatu ketika ada orang bermimpi kalau Syekh Ahmad Ar-Rifai ini di surga di tingkat yang tinggi, fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir, dekat dengan Allah. Ada orang mimpi bertemu Imam Rifai di surga yang kelas tinggi. Akhirnya orang ini sowan ke Imam Rifai, sowan di pondok pesantrennya. Begitu sowan, melihat Imam Rifai sedang dipukuli oleh bunyai, dipukuli sama bunyai dengan alat dapur. Kira-kira apa ini? Syekh Ahmad Rifai dipukuli sama bunyai dengan alat-alat dapur. Masya Allah, kaget. Tamunya ini kaget, loh, ini ulama hebat, wali besar, kok dipukuli sama bunyai. Akhirnya tamunya itu mendatangi santrinya, wahai para santri, kenapa kalian tega Mbah Yai dipukuli bunyai? Kata santrinya, penjenengan tidak tahu Pak ya, penjenengan tamu, kenapa bunyai memukuli Mbah Yai? Karena Mbah Yai ini nikah belum bayar mahar sampai sekarang. Ternyata Syekh Ahmad Ar-Rifai ini belum punya uang untuk memberi apa? Mahar sampai sekarang. Maharnya mahal sekali, 450 dinar emas. Istri yang keras, main pukul, maharnya mahal. Akhirnya tamu ini pulang mengambil uang untuk apa? Nanti akan diberikan pada Mbah Yai Syekh Ahmad Ar-Rifai supaya dibayarkan kepada istrinya. Mengambil uang, akhirnya datang lagi Syekh Ahmad Ar-Rifai, mohon izin kami kemarin sowan ke sini melihat penjenengan dipukuli oleh istri. Saya tanyakan pada santri-santri, ternyata penjenengan belum bayar mahar ya. Nah, ini saya bawakan uang untuk memberi mahar kepada istri. Apa kata Syekh Ar-Rifai? Justru itu saya dipukuli ini sama istri saya, ini yang menyebabkan kamu bermimpi bertemu saya di surga kelas tinggi, yaitu saya dipukuli sama istri inilah yang menyebabkan saya surganya kelas tinggi. Masya Allah. Itu Syekh Ahmad siapa? Ar-Rifai. Di dalam kitab namanya Sofahat min Sabril Ulama, tentang kesabaran para ulama menghadapi dimarahi istrinya. Ada kitab khusus kumpulan ulama dimarahi istrinya. Nah, ada kitabnya namanya Sofahat min Sabril Ulama, itu ya, dimarahi istrinya. Masya Allah. Semoga barokah semua. Semoga para ulama kita, pejabat kita diberi hidayah oleh Allah, bisa menjaga. Karena bagaimanapun tapal kuda ini, apalagi Situbondo, merupakan barometer ya, barometer
ukhuwah Islamiyah, barometer pondok pesantren, barometer ulama, barometer percontohan untuk para kiai-kiai Situbondo, Probolinggo, Kraksan, itu barometer semua. Karena ghirah agamanya kuat, dari Probolinggo sampai Situbondo ini ghirah agamanya kuat, kehidupan beragamanya itu sangat-sangat sangat-sangat terjaga, dan itu butuh kita doakan para ulamanya diberi umur panjang, ya, diberi umur panjang, ya. Kemudian para kiainya, habaibnya diberi umur panjang, diberi kesehatan yang masya Allah, ya. Jangan mengatakan sekarang sudah tidak ada orang wali. Ada orang bilang sekarang sudah tidak ada ulama yang baik. Jangan begitu. Masih banyak ulama yang baik, masih banyak ulama yang saleh, masih banyak, insya Allah masih banyak, dan selalu hadir. Semoga bisa membimbing umatnya dan pejabatnya bisa untuk menjadi garda terdepan, Pak Bupati, untuk menata Situbondo ini bersih, amar ma'ruf nahi mungkar, bekerja sama dengan para ulamanya. Tentunya Bapak Kapolres, ya, bisa bekerja sama dengan para ulama untuk mengamankan dan bagaimana bersih dari kemungkaran, ya. Bersih dari kemungkaran tentu harus bersinergi, ya, kerjasama antara ulama dan pemerintah untuk mengamankan. Apalagi sekarang ini masya Allah, jadi kita ini masih bersyukur anak-anak kita ini ngaji, anak-anak kita ini bisa baca Arab, bisa sholat. Indonesia ini Pak, kalau jumlahnya polisi, Pak Polisi, Pak Kapolres, itu belum ada 1 juta se-Indonesia itu. Polisi se-Indonesia belum ada 1 juta. TNI juga belum ada 1 juta. Polisi mungkin sekitar 700.000 atau berapa se-Indonesia? Berapa? 500.000 se-Indonesia polisi itu. TNI juga kisaran itu, ya, kisaran itu. Tapi yang hafal Quran di Indonesia 2,5 juta. Jadi di Indonesia ini orang hafal Quran sampai 2,5 juta. Jadi junudullah, tentara-tentara Allah ini banyak, belum santrinya, belum yang alim, belum ustadznya, belum ulamanya, belum kiainya, belum habaibnya yang membimbing kita semua. Itu banyak sekali. Jadi Indonesia ini masih dikaruniai oleh Allah anugerah besar, kehidupan agama yang baik, masya Allah, berpegangan pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang itu yang saya pesankan untuk diri kami, dan mohon maaf kami tidak bisa mengikuti sampai selesainya acara. Jadi Situbondo dengan rumah saya itu 9 jam, ya Ki, 8,5 sampai 9 jam, ya. Tapi tadi ada teman yang dari Sumeneb, lebih jauh lagi. Sumeneb sini 8 jam juga, ya. Jauh, ya, Sumeneb sini, ya. Masya Allah, Masya Allah. Saya ingat Pak Azim Muzadi pernah ceramah dengan saya bareng di Lamongan. Pak Azim Muzadi cerita ke saya, cerita di pidato dengan saya itu, saya pernah beli lampu di Jakarta, beli lampu kuno yang jualan orang Madura, Pak Azim Muzadi minta saya mau beli lampu kuno, lampu yang kuno. Ada Pak, kata orang Madura yang punya toko. Oh ada nih kuno, ada. Berapa harganya? Kalau tidak salah 2,5 juta atau berapa waktu itu. Ya coba ambilkan. Tidak tahu kalau ini Kiai Azim Muzadi di Jakarta. Orang Madura itu mengambilkan lampu, dilihat oleh Pak Azim Muzadi, loh ini tidak kuno, ini baru, cuma model kuno.
Ini bukan lampu kuno, yang saya maksudkan itu lampu yang kuno, asli kuno, klasik. Kalau ini buatan baru, model kuno. Kata yang jual, pakai dulu Pak, nanti 50 tahun jadi kuno. Kata penjualnya yang Madura itu, pakai dulu, pakai dulu. Caranya dipakai dulu sampai 50 tahun menjadi kuno. Kok bisa? Apa Kiai Haji Musyadi mengatakan ke saya? Akhirnya saya jawab, oh kalau begitu saya bayarnya nyicil 2,5 juta sampai 50 tahun sampai kuno. Masya Allah, kok ada ya, Masya Allah, barokah semua, barokah semua ya. Masya Allah, diplomasinya dia, diplomasinya ya, Masya Allah, barokah semua. Ayah saya itu lama di Madura, kakek saya di Kiai Khalil Bangkalan 7 tahun, lama sekali. Kalau adik-adiknya kakek-kakek saya itu misanan kakek saya itu di Sidogiri, mondoknya di Sidogiri, banyak di Sidogiri ya. Semoga barokah. Istri saya dulu pernah mondok di Kiai Zuhri, istri saya pernah 1 tahun di Kiai Zuhri, di kliniknya, di klinik beliau. Istri saya dokter, megang kliniknya ketika itu Kiai Wahid, masa Kiai Wahid Zaini ya, iya Kiai Wahid Zaini ya, Kiai Wahid Zaini. Nah itu istri saya di pondoknya Kiai Zuhri 1 tahun megang kliniknya itu dulu. Semoga barokah semua ya. Cukup dari kami. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana wa ma ahdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, mudah-mudahan mawaidul husna yang telah disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang barakah, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, terutama kepada mempelai berdua.